Halo Lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV. Oke, video ini khusus dipersembahkan bagi kalian yang sekarang duduk di kelas 12 SMA, MA maupun SMK yang masih kebingungan nanti setelah lulus ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Nah, bagi kalian yang ingin mencari sekolah gratis tanpa biaya, bahkan setelah lulus nanti langsung bekerja sebagai ASN, abdi negara, silakan simak video ini hingga selesai, karena Mas Ulul akan menjelaskan salah satu sekolah kedinasan yang memenuhi kriteria tersebut tadi. Oke? Apa nama sekolahnya? Benar sekali, Politeknik Statistika STS, atau biasa disebut Polstat STS. Nah, sekolah ini merupakan salah satu sekolah kedinasan serta ikatan dinas yang berada di bawah naungan BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi, nanti kalian setelah lulus langsung otomatis bekerja sebagai ASN di BPS. Namun tak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa lulusan dari Polstat STS yang ditempatkan di kementerian atau lembaga lain, tergantung permintaannya. Kemudian kita berbicara mengenai sejarah berdirinya Polstat STS. Dulu namanya AIS ya, Akademi Ilmu Statistik. Itu didirikan pada tanggal 11 Agustus 1958. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1997 namanya berubah menjadi STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Termasuk Mas Ulul dulu sebenarnya juga lulusan dari STIS tahun 2017, sekaligus tahun terakhir sebelum namanya berganti menjadi Polstat STS pada tanggal 28 Maret 2018 hingga sekarang namanya Polstat STS. Oke, di Polstat STS ada 3 program studi atau prodi yang bisa teman-teman pilih, yaitu yang pertama prodi D3 Statistika. Lulusan dari prodi ini nanti akan memperoleh gelar AMD Stat, Ahli Media Statistik. Ini nanti akan mengisi kekosongan KSK atau kebutuhan koordinator statistik kecamatan di tingkat BPS Kabupaten Kota hingga seluruh Indonesia. Namun sebagai catatan di sini belum semua provinsi dibuka jalur pendaftaran D3 ini. Hanya terbuka bagi beberapa wilayah saja, kecuali di Jawa dan beberapa kota besar. Biasanya itu di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera juga sebagian ada. Tuh. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar D3, pastikan nanti dilihat dulu apakah provinsinya buka pendaftaran D3 atau enggak. Oke, yang kedua prodi D4. D4 ini ada 2 prodi, yaitu Statistika dan Komputasi Statistik. Di prodi D4 Statistika ini ada 2 peminatan, yaitu Statistik Ekonomi dan Statistik Sosial Kependudukan. Lulusan dari prodi D4 Statistika ini nanti akan memperoleh gelar STR Stat, Sarjana Terapan Statistik. Nah, dulu Mas Ulul juga lulusan dari D4 Statistika Sosial Kependudukan, namun gelarnya SST, yaitu karena ada perubahan nomenklatur menjadi Polstat STS, gelarnya pun menyesuaikan. Tuh, untuk prodi D4 Statistika. Nah, ini seluruh provinsi dibuka ya pendaftarannya tanpa ada pengecualian provinsi mana yang buka untuk prodi D4, baik Statistika maupun Komputasi Statistik. Oke, yang prodi yang terakhir yaitu KS, Komputasi Statistik. Nah, ini ada inovasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Itu ada 2 peminatan, yaitu Sistem Informasi dan Data Science. Padahal sebelumnya itu nggak ada peminatan SI maupun Data Science ini. Karena apa? Di zaman sekarang kan kita semua tahu statistik plus IT itu sangat-sangat diminati, terutama Data Science. Jadi bagi kalian yang berminat mendalami lebih lanjut mengenai data science, silakan mendaftar Polstat STS prodi Komputasi Statistik. Oke, untuk jalur masuknya itu ada 2. Yang pertama jalur ikatan dinas, yang kedua tugas belajar. Apa bedanya? Jadi gini, ikatan dinas itu ya reguler, kita mendaftar mandiri melalui website nantinya. Jika sudah ada pengumuman nanti mungkin Mas Ulul juga akan membuatkan video terkait bagaimana tata cara pendaftarannya. Yang pasti teman-teman di sini akan bersaing dengan banyak sekali lulusan SMA, MA, bahkan yang sudah pernah kuliah, ada pula yang loncat ke Polstat STS ini untuk mencari sekolah yang gratis gitu. Jadi istilahnya ikatan dinas ini ya kita kayak reguler lah, nggak ada pengecualian, kita ikut seleksi dari awal hingga akhir. Nanti waktu kuliah pun juga setelah lulus akan diangkat menjadi ASN di BPS.
Sedangkan kalau tugas belajar ini bedanya dia itu ditugaskan dari instansi yang menugaskannya untuk belajar di Polsat STS. Setelah lulus pun nanti dia nggak akan menjadi ASN di BPS, melainkan akan kembali ke instansinya masing-masing. Misalnya nih, tahun kalau nggak salah 2014, setahun di bawah saya ini, itu ada tugas belajar dari Timor Leste. Sekitar ya belasan atau bahkan kurang lebih nggak sampai 20 sih. Ada beberapa mahasiswa dari Timor Leste, mereka ditugaskan oleh negaranya untuk belajar di STS. Jadi itu perbedaan antara ikatan dinas dan tugas belajar. Oke, apa sih syarat-syarat yang harus kita siapkan sebelum mendaftar Polsat STS? Nah, di sini Mas Ulul akan menjelaskan gambaran umum saja. Untuk lebih detail dan teknisnya, mungkin nanti akan Mas Ulul sampaikan kembali ketika sudah ada pengumuman dari pihak kampus. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, kita harus berbadan sehat, baik jasmani maupun rohani. Karena apa? Kesiapan dan kesehatan tubuh kita itu sangat diperlukan untuk belajar di Polsat STS. Karena kita di sana tujuannya bukan main-main ya. Selama 3 atau 4 tahun kita harus mampu mengimbangi irama pendidikan yang ada di Polsat STS. Namun di sini teman-teman nggak perlu khawatir terkait kesehatan ataupun fisik di sana nggak seperti di Akmil, Akpol maupun di IPDN atau di sekolah kedinasan semi militer lainnya. Di Polsat STS di sini masih ada beberapa toleransi, misalnya kita masih boleh berkacamata, mata minus itu masih diperbolehkan. Asal yang paling penting itu nggak boleh buta warna. Karena apa? Kita nanti akan berhadapan dengan banyak sekali gambar, grafik, harus bisa membaca tabel, diagram. Nah, kalau nggak bisa membedakan warna kan itu sebuah kesalahan yang fatal itu. Jadi di Polsat STS ini ditekankan nggak boleh buta warna. Oke, syarat kedua, tentu teman-teman merupakan lulusan SMA, baik IPA maupun IPS, dan SMK, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Nah, untuk SMK ini hanya boleh mendaftar untuk Prodi Komputasi Statistik saja. Untuk yang D3 Statistika dan D4 Statistika ini hanya boleh dari IPA maupun IPS. Berikutnya dari usia, teman-teman itu nggak boleh kurang dari 16 tahun dan nggak boleh lebih dari 22 tahun dalam usianya. Itu harus berada di rentang usia tersebut. Ini khusus untuk yang ikatan dinas. Kalau tugas belajar biasanya itu usianya di atas 22 tahun itu masih diperbolehkan karena memang kita ditugaskan oleh instansi asal peserta tugas belajar itu tadi. Kemudian nggak boleh menikah dan hamil selama menjalani proses pendidikan serta tidak sedang ikatan dinas dengan instansi lain. Dan berikutnya kita harus bersedia setelah lulus nanti ditempatkan di BPS ataupun di kementerian lain seluruh Indonesia. Ini bagi yang ikatan dinas. Tuh, mungkin itu sih syarat-syarat secara umum ya. Nanti yang lebih teknis lagi, lebih detail terkait nilai, terkait apa-apa aja yang perlu disiapkan berkas-berkasnya, mungkin nanti akan Mas Ulul sampaikan pada video selanjutnya jika sudah ada pengumuman dari pihak Polsat STS. Oke, mungkin itu tadi sekilas mengenai Polsat STS. Nantikan video-video berikutnya terkait info Polsat STS. Nanti Mas Ulul juga akan mengupdate misalnya ada info terbaru terkait pendaftaran, terkait seleksinya bagaimana, syarat-syaratnya. Nanti Mas Ulul akan membuatkan video. Jadi misalnya kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan info-info terkait Polsat STS maupun info terkait dunia perstatistikan. Oke Lur, terima kasih. Semoga sukses bagi teman-teman yang ingin mendaftar Polsat STS. Salam los gak rewel.